Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aptikom Bali terkait dengan Rakornas atau rencana Rakornas Aptikom 2020 yang akan diselenggarakan secara daring atau menggunakan teknologi. Jadi pandangan saya itu merupakan sebuah alternatif yang cukup baik dari Aptikom sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang sudah direncanakan itu akan tetap bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita masih bisa saling sharing, saling update informasi, saling memberikan informasi di daerahnya masing-masing ataupun di pusat, yaitu di Aptikom Pusat itu sendiri, sehingga baik informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru kita tetap akan dapatkan. Jadi mungkin itu harapan saya terkait dengan Rakornas yang akan diselenggarakan secara online, dan harapan lain yang terkait dengan era atau masa saat ini, semoga pandemi ini bisa cepat berakhir, sehingga kita akan dapat bertemu secara tatap muka, atau kita juga akan bisa bersilaturahmi kembali, bisa sharing kembali dan duduk bersama untuk saling bertukar pikiran dalam satu perkumpulan, dalam satu wadah yang sering atau yang sudah rutin kita lakukan atau kita laksanakan. Jadi mungkin kami mewakili dari Aptikom Bali mempunyai secercah atau beberapa atau sedikit harapan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Lalu beberapa yang ingin kami tanggapi dari beberapa topik-topik yang ditawarkan atau yang sudah disajikan. Kami ingin menanggapi hal terkait dengan MOC atau Massive Open Online Course yang saat ini mungkin atau sudah pasti dari pendidikan tingkat dasar menengah sampai pendidikan tinggi pun banyak sekali yang melakukan pola pembelajaran secara daring. Nah, Aptikom sendiri sebagai sebuah asosiasi atau wadah ini juga saat ini telah mempunyai sebuah wadah sendiri atau sebuah sistem di mana sistem atau wadah tersebut itu bisa mengakomodasi kebutuhan atau sesuatu hal yang saat ini berkaitan dengan kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Nah, kami buka melalui atau berawal dengan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat, menurut saya pembelajaran secara online saat ini bukan hanya sekedar sebuah keharusan, namun sebuah kebutuhan untuk menjawab sebuah tantangan, yaitu tantangan zaman. Apalagi zaman saat ini atau era saat ini kita banyak sekali tantangan, baik itu yang bersifat fisik ataupun yang bersifat non-fisik seperti pandemi saat ini. Mau tidak mau itu juga turut mempengaruhi proses pendidikan atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Nah, untuk itu perlu dilakukan sebuah inovasi pembelajaran dapat mengakomodasi tantangan zaman dan perubahan yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita lihat terkait dengan ruang belajar millennials, ya, karena sekarang audiens atau peserta didik yang kita hadapi adalah era-era millennials, di mana era-era millennials di sini lebih banyak sekali tergantung dengan teknologi atau gadget. Nah, ini sangat cocok sekali ketika kita bawa ke dalam ruang belajar, karena ketika kita lihat mungkin ruang belajar era milenial saat ini baik ada atau adanya wabah yang saat ini terjadi ataupun tidak, itu sudah bisa kita lihat atau sudah kita bisa amati bahwa tidak bisa dipungkiri melakukan pembelajaran dengan pola blended learning. Misalkan untuk mencari referensi atau mencari jawaban, itu tidak lagi dilakukan dengan face to face atau bertanya langsung kepada si narasumber, tapi bisa melakukan atau dilakukan dengan mencari ke mesin pencari, misalkan literasi digital, e-book, dan lain sebagainya. Ketika kita lihat ruang belajar milenial di sini, atau ruang belajar itu sendiri terdiri dari 4.
secara garis besar terbagi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus terbagi menjadi live sinkronus dan virtual sinkronus. Di mana kalau kita lihat live sinkronus di sini adalah pertemuan yang bersifat langsung tatap muka. Sedangkan virtual sinkronus yang saat ini sering kita lakukan yaitu dengan menggunakan video conference. Lalu ada juga yang asinkronus. Nah, pola pembelajaran dengan asinkronus itu terdiri dari self-paced, asinkronus, dan kolaboratif asinkronus. Di mana self-paced asinkronus itu sendiri, si peserta didik itu akan melakukan proses belajar mengajar itu secara mandiri dari materi-materi atau referensi yang dia dapatkan atau diberikan oleh si tutor. Sedangkan kolaboratif asinkronus ini, dia melakukan komunikasi secara asinkronus, baik itu forum diskusi, penugasan, atau tugas, kuis, atau ulangan harian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ruang belajar yang saat ini sedang terjadi dan kita saat ini juga sedang mengalami atau berada di dalam era tersebut. Nah, masuk ke MOOC Aptikom, kita lihat di sini adalah MOOC Aptikom ini sebuah layanan yang dikembangkan untuk mendorong implementasi kampus Merdeka 4.0. Jadi artinya ketika kita berbicara masalah MOOC Aptikom, di sini juga ada kaitannya dengan konsep kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, dibentuk dengan semangat kolaborasi untuk membangun sumber daya yang unggul dan berdaya saing yang global. Artinya dengan kita melakukan sebuah kolaborasi antar perguruan tinggi, kita juga berkolaborasi dengan industri, maka diharapkan dengan adanya wadah yang diprakarsai oleh Aptikom dalam bentuk MOOC Aptikom ini, kita juga menghasilkan sumber daya yang bisa mempunyai daya saing yang bersifat global. Nah, untuk itu dengan semangat kolaborasi untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu alineanya itu ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang orientasinya pada inovasi sesuai dengan konsep kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, maka Aptikom selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam bidang pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata dalam perkembangan pendidikan melalui bidang ilmu informatika. Artinya, ketika kita mau atau masuk ke dalam mode Aptikom, maka kita akan juga mendapatkan manfaat, kita juga akan mendapatkan add value atau nilai tambah, sehingga dengan adanya nilai tambah itu juga akan memberikan tambahan wawasan kepada kita, tambahan keterampilan ataupun juga tambahan jejaring. Kami dari Aptikom Bali hanya menyampaikan testimoni yang mungkin tidak terlalu panjang, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.